story time. Storyteller aku hari ini bersama seseorang yang udah banyak banget pengalamannya di dunia pertelevisian Indonesia pastinya. Dari FTV, sinetron reguler, sampai stripping. Pokoknya rajanya pada masa itu. Siapakah dia? Pasti kalian semua kangen kan? Pengen dia balik lagi segera ke layar kaca. Dia adalah Bunga Zainal. Hai Kak. Hai, apa kabar? Baik. Thank you sudah mau berada di sini jauh-jauh ke sini. Thank Aku you yang so thank much. you loh bisa ngobrol-ngobrol loh. Kita udah lama ya nggak ngobrol, padahal baru ya. Ngobrol panjangnya kayaknya baru ini Baru nih. ini Kak. ya. Ya oke, Bunga, hari ini kita tuh mau ngomongin 3 story kehidupan Bunga Zainal, life after marriage, dan yang ketiga cinta Bunga Zainal. Ah. Tapi sebelum itu aku pengen kita ngobrolin tentang masa lalu nih gitu kan. Bagaimana awalnya Bunga terjun ke dunia entertain. Itu umur berapa sih pertama-tama banget? Pertama banget itu di umur 13 tahun, 14 tahun tuh Kak. Jadi aku kayak ikut-ikut kakakku. Sebenarnya sih yang lebih kecimpung di dunia entertain tuh kan kakak aku. Awalnya kan. Jadi aku nemenin dia syuting, nemenin dia casting, dan after that kayaknya orang castingnya pada saat itu tuh lagi musimnya ABG. Jadi aku disuruh casting, coba deh gitu, pas umurnya banget nih. Akhirnya aku coba-coba iseng-iseng casting, dan puji Tuhan banget langsung dapet peran yang cukup bagus pada saat itu. Ya udah dengan beriringnya waktu, ya udah aku ikut casting terus. Udah deh, akhirnya keterusan gitu. Sinetron pertama tuh apa, inget gak? Sinetron pertama itu Curi Pandang Cari Perhatian. Aku nggak apa-apa sih ngomongin Nggak PH-nya. apa-apa. Oh iya ya, nggak apa-apa ya. Lebih ke judul kali ya? Lebih ke judulnya. Jadi pertama kali itu langsung dapat stripping sih Kak. Jadi pertama Dulu kali. masih weekly gak sih? Udah mulai stripping. Oh, udah mulai Udah stripping? mulai stripping tapi jarang banget. Dan itu cuma 30 menit kalau nggak salah. Oke. Jadi stripping 30 menit di salah satu PH. Terus abis itu lumayan naik tuh Kak. Secara rating. Ya secara rating di situ juga cukup bagus. Akhirnya aku mulai lagi main sinetron weekly. Judulnya itu apa ya, aku sampai lupa tuh, Perawan Desa gitu. Itu yang peak point kamu membuat langsung Iya, lumayan dilihat lah. Iya, langsung lumayan dilihat. Jadi kebetulan jadi peran utama juga. Iya. Udah di abis itu melipir ke Abis itu saya dimusuhin. Karena Jadi saya tapi kamu tuh lupa inget Kak. Jadi zaman dulu tuh aku tuh pernah casting dulu di MD loh. Yes, I know di awal-awal kan. Di awal-awal. Karena emang kita mungkin belum banyak sekali produksi, jadi emang ya belum kan. Dan aku keep in touch with Mama pastinya selalu kan, selalu hubungan sama Mama. Jadi aku tuh casting berapa kali di MD tuh nggak pernah lolos Kak. Oh my god, kamu Baiklah. segitunya sama aku. Bukan nggak lolos, belum. Belum. Kita masih baru banget kan, Iya, jadi masih baru. memilah peran kan. Iya. Gitu kan. Jadi aku benar-benar casting berapa kali tuh nggak keterima. Jadi akhirnya aku melipirlah ke PH sebelah, dan habis sinetron itu mulai dipanggil lagi sama MD gitu. Terus dia pindah dan saya dimusuhin lumayan lama loh. Gitu. Tapi kan maksud aku gini, kita tidak menyalahkan kontrak kan. Iya, Kamu kan iya, nggak iya. eksklusif waktu Nggak itu. eksklusif. Kamu juga kontrak per judul. Jadi masih fair-fair aja sih kalau kita sebenarnya memang nggak peduli, tapi judulnya kontraknya udah kontrak hati pada saat itu. Oh my god. Oke. Oh. Tapi belum pacaran. Jadi belum ya? belum, tapi udah posesif gitu loh Kak. Jadi kalau misalnya udah dia yang bentuk, aku nggak boleh lari kemana-mana gitu loh. Tapi aku which is kayak permisi dulu nih mau main kan di MD gitu-gitu. Cuma aku pikirkan kesempatan ya, nggak datang 2 kali. Dan abis itu di MD juga sinetron aku panjang banget. Suci ya awal ya? Iya, The first one Suci. Langsung ya nggak kalah Rating jauh. kok, Iya, rating rating 1, 2, 3, 1, 2, 3 muter di situ gitu. terus, Dan yes. panjang banget, almost 300 episode. Iya. Jadi aku bersyukurnya pernah terjun juga di dunia stripping yang panjang. Jadi itu kesempatan banget buat aku. Gitu deh. Tapi dia ngambek terus lama nggak? Lama ngambek. Tapi ku biarkan aja ngambek. Tapi tetap dikejar ya berarti ya. Tetap dikejar. Itu Mepet kamu terus. berarti umur 15, 16? Umur 16 Kak. Umur 16 tahun gitu. Masih muda sekali ya. Masih muda. Terus aku ngerasa bahwa umur aku nih masih talented banget. Jadi masih banyak banget kesempatan yang masih aku coba. Ya udah, akhirnya aku bilang aku mau syuting dulu deh, aku mau ini dulu gitu loh. Ada kamu kan syuting sempat FTV juga kan, Iya, banyak FTV, kan. ya. Kehidupan kamu berikutnya nih Bunga Zainal, kamu langsung
menikah tuh muda kan? Muda. Umur berapa tuh? 20 tahun. 20 tahun. Apa yang membuat kamu langsung oke atau langsung kamu kan itu hati peak banget kan, lagi bagus banget karir kamu, kamu menikah dengan segala konsekuensi dan kamu tahu konsekuensinya kan pasti. Apa di benak pikiran kamu yang membuat no, I move to the next step? Kenapa? Mungkin karena aku bilangnya husband kali ya sekarang ya. Mm-hmm. Karena my husband. Karena my husband juga take care banget sama aku, Kak. Jadi even dari karir aku, kehidupan pribadi aku, dia benar-benar take care banget. Dan dia memberikan kesempatan kok ke aku. Jadi aku masih muda banget, aku dikasih kesempatan untuk berkarir. Cuma mungkin ada waktunya juga. Mungkin dia mikir, udah nih lo udah cukup juga nih main sinetron, stripping, iklan dan lain-lain. Kayaknya lebih asik atau lebih dibuka pandangannya bahwa nikah muda itu tuh lebih enak loh gitu. Pertamanya dia mikir kayak ya udahlah ya, kita nikah aja. Mungkin dianya juga nggak mau ngelepasin gue sih, Kak, kayaknya. Tapi setelah menikah kamu sempat break lama kan? Syuting. Apa sempat syuting dulu? Masih lanjut syuting sih, Kak, karena kan aku masih ada beberapa kontrak tuh, Kak, waktu itu sama MD juga. Jadi aku diam-diam menikahnya. Pantesan saya juga nggak tahu loh. Ternyata saya juga nggak tahu loh. Jadi aku menikah diam-diam dan aku habisin kontrak dulu, Kak, sama MD. Jadi ada beberapa judul yang aku selesaikan dulu. Jadi abis itu aku benar-benar cut gitu. Nah itu kamu break sekitar berapa lama? Kalau syuting sinetron itu sekitar 7 tahunan lah, Kak. Wow, 7 lama loh. Lama ya. Karena aku enggak? fokus banget sama anak-anak juga sih waktu itu. Iya. Tapi kamu ada rasa kangen nggak? Pasti kalau itu. Kangen banget sih. Karena kan dunia ini yang membesarkan kamu dari nol ya, dari nol kita bisa bilang bahwa dan ICU itu bukan cuman kamu main bagus jadi bintang, no. You enjoy doing it. Iya. Karena kamu merasa it's your life. Karena dari awal sebelum nikah pun aku juga udah bilang, Kak, sama dia bahwa aku nggak mau totally stop banget dari dunia entertain karena aku tahu banget gitu ini dunia aku. Kalau aku nggak suka pasti nggak mungkin aku lakuin dari masa muda, iya kan. Dan aku maintain banget dari karir aku maintain banget dari semuanya deh. Jadi aku kayak nggak mau langsung stop gitu aja. Jadi begitu nikah aku bilang sama dia bahwa oke, nanti kita udah punya anaknya udah bisa tinggal, aku bisa balik lagi syuting. Dan dia bilang oke. Oh berarti selama hilang itu emang kamu di rumah lebih ke family time lah. Iya, lebih family time. Dan aku juga sebagai ibu jadi nggak tega juga sih ninggalin anak. Jadi kayak naluri aja sih, Kak, gitu. Dan nggak terlalu kepikiran untuk syuting atau apa gitu. Tapi emang ada dari dia, apakah ada larangan di awal? Ada. Nggak boleh syuting gitu? Iya, you know lah. Gak boleh syuting. Dan gak boleh syuting di PH lain gitu. Oh, posesif ya. Gak sangat boleh, ya. gak boleh. Nah, kalau di awal mungkin people mengerti karena kamu masih punya anak kecil ya. Jadi emang mungkin fokusnya dia ke anak-anak gitu ya. Lebih kurus ke anak-anak. Tapi kan kamu nggak ada sisi, ya pasti kan kamu pengen berkarir pasti. Di rumah kamu punya anak, kamu pengen urusin pasti. Itu kan dua sisi yang penting dua-duanya. Betul. Ya. Itu gimana tuh kamu mengatasi dua gejolak itu loh? Kalau untuk syuting stripping emang basicnya dari aku yang nggak mau terlalu, maksudnya aku nggak mau full time banget gitu. Dan kemarin baru tahun lalu aku nyoba stripping dan jujurnya aku nggak kuat. Jujur aku udah nggak kuat ya kalau stripping. Jadi kalau FTV atau film dan yang cepet-cepet lah kayak host atau apa ya mungkin aku masih mau. Masih oke. Dan dengar-dengar sekarang kamu berbisnis juga ya? Iya dong. Apa sih bisnisnya? Awalnya gimana tuh bisa langsung bisa bisnis dengan minuman kalau nggak salah ya? Iya, bisnis kecantikan. Iya, bisnis kecantikan. Aku tuh kan suka banget, Kak. Jadi suamiku juga tahu banget kalau aku tuh suka banget perawatan. Jadi pokoknya dari atas sampai bawah hidupnya Bunga Zela tuh perawatan. Oh ya hidupnya gitu. Ya makanya. Gak tau kayak happy banget aja gitu kalau perawatan gitu. Jadi aku bilang sama dia apa ya bisnis yang kira-kira bisa mendukung juga nih sama hobi aku. Ya udah coba aja bisnis kecantikan. Jadi akhirnya aku pikir ya udah deh aku mulai. Pada saat itu belum banyak artis yang berbisnis kecantikan. Udah aku mulai dari beauty drink, terus udah gitu juga skincare sampai sekarang. Semua sekarang kamu maintain, tapi kamu kerjain dari rumah?
kerjain dari rumah, dan ada kantor sih sebenarnya, ada kantor. Dan kebetulan sekarang suami aku jadi ikut terlibat karena dia tahu nih aku sebenarnya aku nggak boleh kerja Kak dulu. Bisnis pun aku nggak boleh sama dia. Jadi bapak selalu bilang kayak nggak perlu. Jadi kamu cukup di rumah temenin aku, temenin anak-anak, cukup gitu. Tapi aku buktiin sama dia bahwa enggak, aku harus kerja, dan aku bisa buktiin kalau aku bisa dan sukses nih. Dan ternyata sampai saat ini aku bisa buktiin ke dia, dan dia happy juga sih aku bisa cari duit sendiri gitu. Nggak manja gitu. Sekali-sekali aja. Tetap minta ya. Tetap minta. Oke, kalau suruh pilih menjadi pengusaha atau menjadi selebriti? Selebriti. Tetap ya. Gimana selebritinya gimana? Selebriti. Soalnya itu sangat mendukung sih Kak. Jadi walaupun sekarang aku udah bisnis, dengan kita sering tampil, anyway jadi kayak lebih gampang aja sih kita promonya gitu. Pasti itu iya paling kan? bantu banget tuh, membantu banget. Jadi tetap harus ada panggung lah gitu. Jadi mungkin sekarang kalau peran-peran yang tidak terlalu menyita waktu, kamu masih oke. Masih oke. Sekarang tuh lagi banyak kan kayak OTT movie. Sekarang aku lagi mau syuting series. OTT movie sih. Oh, that's good. Tetap sama dia, nggak boleh kemana-mana. Soalnya sekarang udah boleh sih Kak, boleh syuting di tempat lain, udah boleh. Cuma memang maunya bener-bener yang karakternya bagus, terus menunjang karir aku. Kalau dia bilang sinetron, Kak, aku udah kan kamu sendiri yang bilang sinetron udahlah, nggak usah lah gitu. Sebenarnya kalau sekarang bukannya gini, kita bukan meremehkan sinetron, definitely enggak. Iya. Kita semua besar dari Betul, situ kan, betul. gitu kan. Maksud aku dengan kesibukan kamu dan keluarga segala macam, sekarang masih punya banyak plafon yang bisa tetap kamu berkarya, tapi bisa membagi waktu. Betul. Mungkin lebih ke situ Aku aja sih. juga secara fisik udah nggak terlalu kuat sih Kak. Kemarin aku coba waktu itu 2 bulan ya, 2 bulan, Yeah. 3 bulan. Itu aku udah nggak sanggup sih. Karena aku tahu suamiku juga rada manja orangnya, jadi mau makan aja ditemenin gitu kan, anak-anakku super manja. Jadi aku pikir waktunya udah nggak cukup deh kalau aku syuting gitu. Oke, kita masuk ke berikutnya nih. Aku pengen tahu kan, perbedaan gap umur antara Aku dirimu dan bapak itu kan lumayan jauh Jauh. ya, 18 tahun ya. Di awal tuh gimana kamu bisa meng-cope up things dengan beliau, yang pasti cara berpikir berbeda, cara handle things berbeda. Ada kesulitan nggak? malah dia yang kayaknya terlalu ngikutin aku. Dia ngikutin jadi aku. powerful nih. Enggak, dia lagi ngikutin aku, kayak misalnya dia tahu aku masih muda kan, jadi kayak dari segi pergaulan dia masih suka party. Aku yang sukanya gitu loh Kak. Dia bukan umur yang jauh dari aku, so jadi kelihatan old banget gitu loh. Jadi kita bisa party bareng, bisa segala sesuatunya, traveling, dia hands on banget sama anak-anak. Terus kayak cara pakaian dia itu bener-bener dia masih mau bergaya muda, jiwanya tuh masih muda banget. Walaupun perbedaan usia buat aku nggak terlalu masalah, karena dia itu open minded banget. Jadi semuanya itu, malah aku bilang anak-anak yang muda jauh lah dari dia gitu menurut aku. Karena dia fun banget, orangnya terlihat kaku tapi sebenarnya enggak. Yes, no. Ya, tahu dong. Tahu, Tapi kalau sekarang. sudah minum kan, Itu never ending story sih. iya kan. Jadi aku happy aja. Aku malah udah gak kuat sih sebetulnya ngikutin dia. Tapi sebenarnya dia itu aku yang sebenarnya nggak mau stop minum ya. Maksudnya aku suka banget wine. Wine itu kan bukan yang alkoholik Yang banget gimana, ya iya. kan Kak. Aku just for enjoy aja gitu. Social Jadi drinker lah. iya betul. Jadi aku waktu itu bilang kayak suamiku bilang, "Aku mau stop ya minum wine." Aku langsung bilang, "No." Aku bilang, "Please jangan." gitu. Karena aku mikir aku enjoy dan aku suka, dan dia bener-bener ngikutin. Oke, aku ikutin kamu. Dan dia hebat loh, makan juga maksudnya dia jaga banget sekarang. Iya, Ya kan iya. dia banyak tidak makan gitu Iya, kan. iya, Maksudnya I see him proud sih. Maksudnya he take care of his health, his Iya, body iya. pastinya gitu kan. Jadi buat aku umur tuh nggak terlalu masalah sih Kak. Asal kita dua-duanya komunikasinya baik sih kalau menurut aku. Soalnya apapun yang aku mau, apapun yang dia mau, kita saling isi sih gitu. Oke, perbedaan menurut kamu kalau sekarang kamu kan udah pasti udah menikah, responsible lebih banyak. Waktu single dan marriage. Karena kamu marriage muda banget loh. Muda So banget. maybe you don't really see the difference, atau aku nggak ngerti, what do you think? Tapi kayaknya banyak sih Kak artis-artis muda sekarang yang maksudnya Sekarang iya banyak kan, banget, banyak banget kan. banyak banget. Kalau aku ngerasa sekarang hidup aku jadi lebih berwarna aja sih. Aku tahu dari pagi itu aku bangun tidur harus apa. Kalau mungkin dulu waktu masih single, aduh bangun jam 8, jam 9, jam 10, bodoh amat gitu loh. Dan mamaku tahu banget aku orangnya super malas mikirin diri sendiri. Jadi buat kepikiran untuk bangun pagi aja tuh enggak.
Jadi begitu aku menikah, ada suami, ada anak, itu benar-benar aku kaget di awal. Tapi sekarang tuh lebih berwarna, oh iya gue pagi harus ngapain, bangunin anak sekolah, siapin makan, siapin sekolah, kayak gitu-gitu. Jadi buat aku better kehidupan aku sekarang dibandingkan dulu gitu. Kamu emang sekarang aku lihat emang fokus banget sama keluarga ya, Yes. which is he said that too gitu kan. Dia terlalu fokus sama keluarga, which is bagus banget. Maksudnya Iya. itu responsibility yang sama anak juga aku lihat sendiri waktu Iya. kita di Bali bareng, mereka makan Aku juga. hands on banget sih buat anak-anak gitu Kak. Tapi tetap aku main, aku tetap eksis. Kamu tahu kan aku masih eksis. Nah, selain itu kan ada anak sambung kan yang Iya. lumayan sudah besar lah Besar, ya. Cantik banget lagi. Ya yang cewek cantik Gak jauh banget. umurnya sama aku sih Kak. Nggak jauh ya? Iya ya, enggak lah, nggak jauh ya, mungkin Nah. kayak 8-10 tahunan lah. Nah, itu gimana? Kan kamu pertama kali ketemu dan I guess sering ketemu lah pastinya gitu kan. Itu how is your relationship dengan dia dan Anak sambung aku very good ya Kak. Dia tuh anaknya nice banget sih. oh gitu ya. Yang ceweknya mungkin karena stepmomnya juga super gaul, jadi nggak ada masalah. Bisa gaul bareng Bisa ya. ngobrol bareng, bahkan kita sampai bilang kita mau duduk ngawain, gak usah ada apa-apa ya, biar kita bisa girls talk gitu loh. Dan semua kita bisa ngobrolin apa aja. Dan ya mungkin anaknya kalau di depan orang diem kan. Dan aku memang nggak mau terlalu sering share ke publik tentang kedekatan aku sama dia. Sebenarnya takut aja ya Kak. Maksudnya takut banyak banget kayak beberapa orang yang mungkin nggak suka lihat ke kedekatan kayak gitu-gitu. Karena aku pernah dulu share waktu deket banget sama dia, tapi banyak banget kayak orang-orang yang akhirnya jadi nyinyir gitu loh. Jadi ya membuat anak aku ini nggak nyaman. Jadi aku prefer kayak gue harus utamain kenyamanan anak-anak gue gitu. Jadi buat aku mau orang sekarang mikir kok nggak deket ya sama anaknya, karena aku udah jarang banget share tentang Yes, anak sambung aku. Tapi sebenarnya kita benar-benar deket banget ya. terus gitu sama dia, deket banget. Ya itu yang aku lihat juga, kamu tidak terlalu dengan public, tidak terlalu expose your family and ke publik. Baru belakangan inilah kamu berani ada beberapa posting. Iya, Kalau iya. anak-anak kamu posting lah Iya, pastinya iya, iya. gitu kan. Itu kenapa? Bukan kenapa, maksudnya do you really want to put it to yourself atau emang publik nggak perlu tahu gitu kan? Publik nggak perlu tahu, karena buat aku begitu publik tahu banyak banget hal-hal yang nggak mesti terjadi jadi terjadi Kak. Jadi kayak misalnya gini, ya kita nggak tahu ya orang-orang berpikir kayak aku sama dia itu sayangnya tuh bohongan gitu misalnya, karena umur aku yang cukup dekat, cukup nggak terlalu jauh sama ya. dia gitu. Aku nggak perlu pembuktian ke orang-orang sih Kak kalau gimana sayangnya aku sama dia. Tapi aku yakin banget kalau dia nonton ini dia tahu aku sayang banget sama dia. Jadi aku bisa backup dia banget apapun yang terjadi sama dia. Even kadang-kadang misalnya berantem kecil sama papanya gitu, aku bisa banget ada di samping dia kayak gitu-gitu. Cuma aku nggak pernah mau nunjukin atau nggak mau share sama orang-orang tuh aku deket banget nih, karena ada beberapa hal yang mungkin bikin anak aku nggak nyaman gitu, dan aku nggak mungkin share di publik. Jadi aku keep banget, dan aku akan berusaha untuk jaga kenyamanan anak aku gitu. Next one, Oh. cinta. Menurut Bunga, bucin kalau dia. cintanya cuma satu Cintanya ya? cuma satu. Boring nih. Kalau ngomongin apa cinta dan materi, itu lebih semangat aku. Oh baik. Kalau ngomongin cinta nggak ada yang perlu di-expose ya? Enggak, karena dia tahu cintanya aku sama dia doang. Udah. So siapa Boring dong? banget sih your life. Iya kan, siapa? Terlalu simple. Mantan aku nggak banyak Kak, iya kan. Dan pacarannya juga nggak lama-lama. Lamanya cuma sama my husband aja. Terus apa yang mau diceritakan? Iya kan, nggak ada juga. Apa yang membuat kamu yakin waktu kamu mau memilih dia? Umur kamu masih muda loh waktu itu. Karena apa ya? Karena dia selain dewasa ya, maksudnya tadi aku bilang sama kamu juga Kak, kalau dia take care banget sama aku, everything dia take care, sampai karir aku, sampai kehidupan aku dia take care banget, dan dia super sabar banget sama aku sih. Itu yang aku amazed sih. Iya. Ternyata dia sabar ya. Sabar banget dia sama aku. Mungkin sometimes dia suka ngomong kamu cerewet banget. Terus aku bilang, ya udah, terus kalau cerewet kenapa? Ya nggak apa-apa sih. Dulu aku sempet nggak suka loh.
gak sih kayak Habis sombong banget. Sombong itu banget. dia tuh kelihatan aja Kak, tapi sebenarnya nggak kayak gitu No, sih. sekarang we are very close. Iya, Karena iya, kita udah iya. nyambung banget. Tapi Iya, aku juga iya. sempat ngomong sama dia apa adanya kan. Sama dulu kan kamu tuh sombong sekali loh, parah. Bapak tuh sombong banget. Negur aja nggak mau, ngelihat aja nggak mau. Dia balik, aku yang sombong. Loh, kok jadi gue yang kena? Ya itulah Kak, banyak banget sisi-sisi yang dia mungkin nggak bisa dilihat orang tuh, kayak dia senice apa gitu. Orang sering, mungkin kalau aku lihat ya dari sisi netizen tuh sering banget masih kadang-kadang masih belum move on nih, aku tuh nikah sama dia Kak. I don't know why gitu loh. Sampai sekarang. Sampai sekarang gitu. Kadang-kadang aku posting kehidupan aku di sosial media, itu nggak sedikit juga loh Kak yang bilang maksudnya masih belum move on. Kenapa sih lu sama ini gitu? Aku susah jelasinnya, tapi aku bilang pengen menyampaikan ke semua orang bahwa dia tuh emang udah terbaik buat aku sih. Gak tau deh caranya ngomongnya kayak gimana, tapi buat aku nikah sama dia tuh bukan setahun 2 tahun loh, dan bisa berjalan lama begini kan pasti ada something special nih dari dia yang bisa aku bertahan. Dan ada juga kelebihan aku yang pasti dia bertahan sama aku gitu. Tapi di awalnya kan mama nggak setuju kan, Dek? Enggak, Sama jujur sekali aja kan? semua orang juga tahu. Iya, Mama, sama papa, sekali kan? satu keluarga aku nggak ada yang setuju. Kalau Vicky masih oke. Nggak juga. Oh, nggak juga. Nggak juga ya kan, mungkin pasti ngikutin My Family kan. Iya. Karena Dan- mama yang kagetnya itu ketika aku minta izin itu aku umurnya belum 20 tahun loh Kak. Jadi aku izin mau nikah sama dia. Dan you know lah, my mom kan my manager Kak. Jadi kayak, what, lo lagi bagus-bagusnya di Itu poinnya. karir. Iya. Terus lo minta nikah tuh gimana judulnya tuh gue nggak ngerti gitu. Jadi aku bilang ya enggak, aku mau nikah sama dia gitu. Dan buat dia selain emang karena beda agama itu satu, kedua juga memang karena umurnya sangat jauh, dan ketiga mama tuh nggak rela aku matiin karir aku cuma Di buat saat yang muda. Iya gitu. Itu that's why I said, kamu lagi bagus-bagusnya. Switch itu kan luar biasa. Luar biasa. Aku ingat mama banget sih. Iya. Makanya aku bilang, how you fight for it? Sekencang apa kamu fight for it? Banyak sih Kak. Kalau gimana ya, kalau mereka tuh memang sampai mungkin baru-baru ini setelah punya anak baru menyetujui ya. Setelah lihat anak aku, apalagi lihat anak aku yang kecil ya, papaku tuh bener-bener deket banget sama anakku yang kecil That's gitu. good. Ya jadi begitu ada anak-anak, mereka tuh berubah seketika sih. Jadi ya udahlah, lupakan yang lalu aja. Dan dia lihat aku juga kehidupan rumah tangga aku baik-baik aja. Dan dia lihat, sampai mama pernah datang ke rumah aku tuh sampai bilang gini, rumah kamu bersih banget ya. Terus ini kamu yang bersihin, kok bisa sih? Terus kamu masak, kok bisa nak kamu masak gitu loh. Terus aku bilang, ya gak apa-apa, emang bisa dong. Terus kamu bangun jam berapa? Jam 5 pagi. Ah, kamu bisa bangun jam 5 pagi gitu loh Kak. Sampai kayak gitu. Jadi akhirnya dia buka mata juga kali ya, bahwa oh ini anak gue lebih baik kawin nih kayaknya deh daripada single. Di rumah males kayaknya, yaudah deh kawin aja gitu. Maju ke posisi yang lebih baik Iya, ya. bener. Point of view Bunga tentang cinta dan materi. Cinta dan materi itu gini, menikah itu harus ada rasa cinta, tapi mempertahankan itu harus dengan materi. Realistis aja deh Kak. Betul, Betul setuju, kan? setuju. Jadi kenapa banyak banget sekarang artikel-artikel bahwa bunga itu matre, bunga itu apa? Aku nggak apa-apa sih, aku realistis aja sih. Salah satunya juga aku mau nikah sama suami aku, ya karena kan memang aku tahu Dia mapan. dia mapan, dia bisa menghidupi aku. Dan sebelum nikah aku kasih tahu dia, kalau lo suruh gue untuk stop nikah, berarti kan lo harus memenuhi kebutuhan gue. Dan lo tahu bahwa kalau udah menikah itu kebutuhannya itu bukan hanya gue, tapi anak-anak gue. Tahu standarnya sekolah anak aku, tahu juga tetek bengeknya ke rumah tangga tuh kayak apa Kak gitu. Jadi kalau buat aku, yes, menikah itu harus ada rasa cinta, tapi mempertahankannya materi. Pasti. Karena setuju, banyak setuju. banget yang divorce gara-gara materi, Banyak. ya kan? Tuh. Sacrifice perlu, semuanya perlu, tapi balance. Iya. Setuju sih. Dan dia nggak apa-apa, dia bilang aku materi. Iya, tapi nggak apa-apa dia bilang. Karena menurut dia masih dalam batas wajar gitu Kak. Dia juga pengen aku cantik. Bahkan ya, yang aku tuh seneng banget sama suamiku tuh, sama bapak tuh, dia sampai urusan kuku dia bisa marah loh kalau kuku aku nggak dicat. Jadi dia Sedetail itu. Sampai detail itu. Dia bilang kenapa nggak dicat? Kamu harus manis, kamu harus cantik, kamu harus bersih gitu. Dan so Good ya sih, udah. good. Terus kenapa aku bilang materi itu perlu? Karena ya memang suami kan kebutuhan suami juga. Gitu.
To maintain nggak murah ya. Iya. Tahu juga ya kan Kak, bukan public figure aja loh, yang Iya, bukan public figure betul. aja lebih mahal juga banyak gitu. Banyak. Yang penting tahu standar dan tahu ininya aja. Iya. Terus pesan-kesan Bunga nih untuk mungkin orang-orang di luar sana, maksudnya. Ya, buat apa ya? Maksudnya pesan-pesan buat yang mungkin Mau nikah muda, mau nikah muda, mungkin. buat aku gini, perbedaan usia itu nggak pernah jadi masalah. Asalkan asalkan mereka berdua itu atau sepasang itu bisa saling mengisi kekurangan masing-masing, bisa saling menjaga, menghormati, karena itu yang paling penting Kak. Dan apa ya, perbedaan usia itu jangan jadi sebuah janggalan untuk step selanjutnya, your future deh. Jadi jangan karena aduh umurnya tua, umurnya ini terus jadi penghalang, tuh jangan sih. Karena aku ngerasain I feel hidup aku lebih better gitu loh. Tapi tergantung juga ya, harus nyarinya yang emang bener-bener, itu yang aku bilang Kak, carinya memang yang harus bener-bener bertanggung jawab juga, Iya, betul. mapan juga, nggak harus kaya loh, tapi at least bertanggung jawab dan mau kerja keras. Betul. Gitu sih. Thank you so much. Thank you, Seru Kak. perbincangan kita hari ini. Tadi ada mau kebuka langsung, aku tahan dulu deh. Aku mau ngarek lebih tadi loh. Cuma Bentar dulu. Tapi udah banyak informasi. Thank you so much Thank Bunga for you, today. thank Thank you you. udah mau main ke MD pastinya. dong. Kita pasti bertemu lagi dalam kesempatan berbeda. Pasti dong Thank you Kak. semuanya. Thank you for listening. Bye.